Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi kita di video belajar online yang sesuai dengan permintaan pemirsa kemarin di akun Facebook kita. Maka hari ini, ngomong-ngomong soal tema-tema usulan kemarin, semua akan kita pertimbangkan untuk kita bahas ya, karena seru-seru sih idenya. Tapi hari ini kita akan menjawab permintaan yang cukup banyak, yaitu membahas tentang 7 Habits of Highly Effective People. Nah, saya sempat bilang di akun Facebook itu bahwa sebenarnya membahas 7 Habits itu seperti menggarami lautan ya, karena buku ini terkenal banget, yang bahas banyak banget ya. Jadi meskipun ada organisasi yang punya lisensi resmi di dunia namanya Franklin Covey, di Indonesia yang punya lisensi adalah yang punya kantor ini namanya Dunamis Organization Services. Meskipun udah ada yang pegang lisensi pun, tapi yang bahas itu banyak sekali. Searching di YouTube, maka 7 Habit ini bahasan yang sudah mungkin bisa dianggap sebagai kesukaan atau milik semua orang gitu ya, karena ini buku yang sangat membantu banyak orang, mulai dari orang biasa rajin jelata seperti saya sampai orang yang levelnya eksekutif. Bahkan konon salah satu orang hebat di negeri ini yang membawa buku ini, sehingga kemudian menjadi bahan bacaan wajib di perusahaan yang beliau pimpin waktu itu dan menjadi bahasa sehari-hari. Nah, terus ngapain lagi saya bikin video ini gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ada sedikit perspektif tambahan lah bagi para penggemar 7 Habits, Stephen Covey dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya mau bahas buku ini. Ini buku yang kesekian kali saya punya, dan ini hardcover saya putuskan untuk beli karena saya gini, kalau suka buku itu dan buku itu sering saya baca, maka saya akan cari hardcovernya, karena hardcover itu punya keunggulan, dia lebih awet, kertasnya pun agak beda gitu. Tapi tidak semua kayak gini, hanya buku-buku yang legend seperti ini aja yang saya sampai ngoyo cari hardcovernya ya. Nah, saya pertama kali kenal 7 Habits itu waktu SMA. Ini mau sedikit cerita personal story sebelum nanti kita masuk, dan kayaknya nggak mungkin cukup satu video. Ini akan kita bahas berkali-kali dalam beberapa video sampai habis. Mungkin juga akan kita sambung dengan diskusi kombinasi, maksudnya kalau diskusi dengan teman-teman kita di sini seperti Bang Arya kemarin ya kan, ada banyak fasil semua yang menguasai 7 Habit lah. Nah, personal story. Jadi saya kenal 7 Habit waktu SMA. Jadi waktu itu ikut mentoring, kemudian mentor saya panggilannya KMK ya, Muhammad Kurniawan, itu bilang bahwa kalian tuh baca buku 7 Habits, ini buku bagus banget gitu ya. 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Nah, singkat cerita, saya karena emang senang baca, saya pergi ke Gramedia di Bekasi ya. Wah, waktu itu belum sejauh sekarang ya. Kemudian saya beli bukunya, saya baca, saya bawa pulang, saya baca, dan saya nggak ngerti isinya. Ironis ya. Itu kelas 3 SMA. Jadi saya taruh tuh buku, kemudian saya kuliah di psikologi UGM. Lalu menariknya adalah saya sering banget dengar buku ini tuh disebut-sebut. Ya, kata-kata yang ada di dalamnya disebut-sebut gitu. Jadi saya penasaran kan, ini buku kok banyak disebut orang gitu kan. Ya udah, saya baca ulang tuh buku untuk kedua kalinya, dan saya nggak ngerti juga isinya. Satu hal yang mengecewakan saya adalah, jadi saya pikir 7 kebiasaan itu bentuknya adalah gosok gigi, bangun pagi, olahraga gitu ya. Tapi kebiasaan 1 namanya proaktif, kebiasaan 2 mulai dari tujuan akhir ki opo gitu kan. What kind of habits is that gitu. So Inggris sih. Nah, jadi saya tutup lagi kan, selesai baca ya udah, ya nggak terlalu paham kan. Nah, tapi terus saja ya, di psikologi itu meskipun nggak pernah masuk dalam kurikulum, buku ini selalu disebut-sebut baik oleh dosen maupun oleh kakak-kakak kelas. Ada dulu kakak kelas namanya Kang Yayan, itu wah 7 Habits terbanget deh, dia kemana-mana nyebut 7 Habits gitu. Sampai segitunya lah gitu. Saya sih ya seneng sih, cuma nggak segitunya waktu itu. Nah, singkat cerita, saya kemudian lulus, masuk di salah satu perusahaan yang cukup besar gitu ya. Saya nggak pengen nyebut lah ya, tapi sebut aja lah ya.
Iyalah, saya banyak belajar dari situ kan. Nama perusahaannya Astrologi Astra gitu, Astra Group. Nah, menariknya di Astra Group ini kata-kata seven habit itu muncul di mana-mana gitu. Jadi kita ngobrol sama bos, proaktif dong, think win-win, first thing first dulu, sinergi gitu ya. Mungkin siapa desa agak jarang dibahas, tapi habit 1, 2, 3, 4, 6 paling enggak. 1, 2, 3, 4, 6 ya. Itu banyak sekali, kita hampir setiap saat kalau meeting tuh dengar. Sejak day one saya kerja di situ. Nah, kebetulan memang tidak lama setelah saya masuk, saya dapat pelatihan internal itu tentang Seven Habits. Jadi dikasih 2 buku. Nah, baru tahu saya ada buku Seven Habits yang nulis Pak Stephen Covey. Nih, ada buku yang nulis anaknya namanya Seven Habits of Highly Effective Teens yang nulis Sean Covey. Pas saya baca, jadi kita dikasih 2 buku tuh, terjemahan bahasa Indonesia. 2 buku, pas saya baca buku anaknya, ternyata buku anaknya ini lebih simpel yang buat remaja kan, untuk memahami Seven Habits itu lebih mudah. Meskipun kasus-kasusnya mungkin udah gak cocok buat kita gitu ya, apalagi remaja zaman now gitu ya. Nah, saya kemudian berpikir, nah belakangan saya baru tahu ceritanya bahwa rupa-rupanya, ini kalau saya tidak salah menangkap dan memahami ya, tadi salah satu yang membawa saya ke sini itu selain ya pendiri tempat ini adalah Pak Teddy P. Rahmat ya, namanya sama ya tapi nasibnya beda sama saya gitu ya. Nah, Pak T.P. Rahmat itu senang banget sama Seven Habits. Kemudian beliau ketika memimpin satu organisasi yang sangat besar seperti Astra Group mulai berpikir apa yang bisa mengikat orang-orang ini semua gitu ya. Ya memang ada visi, misi, values ada ya, tapi perlu sesuatu yang lebih operasional bisa mengikat ini semua orang dari berbagai latar belakang agama, budaya. Itu gimana caranya bisa punya bahasa yang sama. Itu yang penangkapan saya dari pernah saya dengar cerita seperti itu. Nah, pas baca buku Seven Habits beliau mengatakan, nah kayaknya ini deh, this is universal principles yang kayaknya akan bisa cocok buat banyak orang dan kayaknya cocok buat mengikat Astra sebagai sebuah perusahaan besar sehingga cerita ya connect sama dinamis dan kemudian ada kontrak jangka panjang kalau nggak salah seperti itu. Nah, bukan cuma beliau aja, banyak orang di negeri ini sudah merasakan manfaatnya. Lalu kemudian kita penasaran kan, apa sih istimewanya buku ini ya? Sampai ya yang suka belain banget, yang nggak suka juga bilang tetaplah ya Quran dan hadis lebih utama lah. Itu jelas gitu, tapi kan ya boleh juga kita belajar dari yang lain gitu. Nah, tapi apa sih sama buku ini? Nah, kalau kita baca buku yang di sini, edisi terakhir ini, edisi 25 tahun ya. Sebenarnya 25 tahun udah lewat sih, tahun 2014 kalau nggak salah 25 tahunnya. Karena buku ini tuh tahun 89. 25 tahunnya tahun 2014-an terbit buku ini, edisi bukan direvisi. Jadi edisi buku ini tidak pernah direvisi. Tapi edisi waktu itu, jadi 4 tahun yang lalu dia sudah terjual lebih dari 25 juta kopi. Untuk sebuah buku, wow, this is awesome ya, buku ini keren banget kan, terjual 25 juta kopi lebih. Nggak tahu ya 4 tahun berlalu berapa ya, karena kalau kita di Gramedia itu masih bestseller, yang terjemahannya pada sudah ganti penerbit, yang bahasa Inggris di Periplus, di Kinokuniya, lihat aja masih termasuk top bestseller sampai sekarang. Nah, di buku edisi 25 tahun ini ada kata pengantar dari orang yang pasti kalau senang ilmu manajemen kenal. Namanya adalah mana ya? Nah, Jim Collins. Nah, beliau ini terkenal karena mungkin punya spirit yang sama ya. Jadi Jim Collins ini adalah researcher yang banyak meneliti di dunia bisnis, dan penelitiannya itu kekhasannya adalah selalu dilakukan secara dengan metodologi yang sangat solid. Kemudian beliau buat jadi buku. Nah, bukunya itu kemudian diterbitkan. Yang pertama namanya Built to Last. Itu riset tentang organisasi-organisasi yang usianya bisa bertahan 50 sampai 100 tahun. Benang merahnya apa? Kemudian dari situ berkembang menjadi Good to Great. Ya, Good to Great juga risetnya sangat kuat. Terus How the Mighty Fall Great by Choices. Nah, semua bukunya itu solid research base. Nah, jadi Jim Collins memberi kata pengantar di sebuah buku itu keren banget ya. Artinya karena dia orang yang sangat empiris banget gitu. Jadi
Rasa-rasanya dia pasti akan mau memberikan sebuah testimonial atau sesuatu yang memang sangat fundamental, sebagaimana riset-risetnya selama ini. Dan menarik ya, di kata pengantarnya ini Pak Jim Collins ini bilang bahwa saya tuh kagum sama Covey lah, ini bahasa saya ya, karena pertama kali ketemu tahun 2001, usianya beliau 25 tahun lebih tua dari saya, tapi beliau tuh yang ngajakin saya ketemuan duluan, kemudian hangat sekali penyambutannya, dan beliau bertanya banyak sekali pertanyaan yang sangat mendalam. Tadinya mungkin kalau pakai bahasa pemahaman tadinya gue pikir gue yang bakal nanya sama beliau gitu loh, atau terengah-engah lah ketemu sama satu dari 25 orang paling berpengaruh di Amerika. Tapi ternyata enggak, dia yang pengen banget belajar sama saya gitu. Nah, sampai satu titik ada obrolan. Saya tanya, bagaimana Pak Covey, nih Jim Collins ya, bagaimana Pak Covey, gimana caranya bisa menemukan ide Seven Habits sih gitu. Dia bilang, I didn't, dia bilang, saya nggak menemukannya. Loh, Pak bukan nih, Bapak yang nulis tuh buku ya Pak ya. Iya, saya yang nulis, kata Pak Covey. Tapi ide dari Seven Habits itu bukan dari saya, itu hukum-hukum alam saja. Singkat cerita begini, Jim Collins menemukan bahwa mungkin ini rahasianya Seven Habits ini luar biasa. Karena yang coba dilakukan oleh Pak Covey adalah menceritakan, mengisahkan, mengajarkan, mensintesakan hukum-hukum alam yang ada di kehidupan kita yang universal dalam bahasa yang mudah dipahami oleh orang pada zaman ini gitu. Di buku yang lain, judulnya Leader in Me ya, terbit sekitar tahun 2008-an. Sekarang sudah edisi yang kedua. Leader in Me itu sudah jadi program perubahan budaya sekarang. Pak Covey bilang, jadi Leader in Me itu kisahnya gini. Seven Habits diambil sama satu sekolah, diterapkan di sekolah itu jadi budaya, dan sekolah jadi keren banget. Itu singkat ceritanya. Sekolahnya namanya Abbey Combs. Nah, kisah sekolah itu di capture dalam buku Leader in Me edisi pertama. Nah, kata pengantarnya itu Pak Covey bilang begini. Iya, saya baru menyadari bahwa kalau ngajarin Seven Habits ke orang dewasa sebenarnya itu tindakan kuratif, karena orang sudah terbentuk karakternya baru kita ajarin. Kalau kita ngajarin Seven Habits ke orang anak-anak, maka itu tindakan preventif. Nah, saya mau cerita apa dari situ? Saya mau cerita bahwa passion beliau itu memang mengajarkan universal law. Beliau tidak bicara kesuksesan, tapi beliau, kalau saya lupa apa di buku ini atau di buku, saya baru baca buku ini lagi sih. Ini sambil bikin video insya Allah saya akan dalami lagi. Ini sudah yang mungkin yang ke-6 atau 7 kalinya. Nah, jadi aku cerita apa? Keinginan beliau adalah, jadi dulu buku ini kan dari disertasi awal mulanya, nggak langsung 7 berurutan kayak sekarang ya. Tapi sudah 7 tapi nggak ada urutannya, nggak seperti sekarang. Jadi waktu beliau disertasinya itu memang diniatkan untuk bukan riset yang sifatnya menggunakan survei atau turun ke lapangan, tapi riset yang sifatnya studi literatur ya. Di studi literatur itu dia pengen cari tahu ketika orang zaman dulu sampai sekarang ngajarin tentang kesuksesan itu apa sih yang diajarin gitu. Nah, ini akan kita bahas pada waktunya lah insya Allah di video yang lain. Beliau menemukan bahwa ternyata orang zaman dulu yang kalau kita bahasa orang-orang ini yang kisah-kisahnya tuh melegenda gitu ya, enduring success lah gitu ya. Kalau bagi beliau yang mungkin orang-orang kayak Lincoln misalnya gitu, itu adalah orang-orang yang dia itu ngajarin sesuatu yang sifatnya fundamental ya. Karakter, bukan tips and trick saja gitu. Saya tidak mengatakan tips and trick itu buruk ya, saya hanya mengatakan tips and trick itu punya keterbatasan. Tapi kalau karakter dia relatif panjang. Nah, kalau nggak salah ingat disertasinya itu kemudian diberi judul, atau saya lupa itu disertasi atau Seven Habits ini dulu awal mulanya dikasih subjudul. Kalau sekarang judulnya kan Powerful Lesson in Personal Change. Nah, dulu soalnya judulnya itu Restoring Character Ethic. Jadi singkat cerita dari risetnya beliau tuh dia menemukan bahwa ajaran sukses zaman dulu itu ngomongnya karakter, ajaran sukses zaman sekarang itu ngomongnya kepribadian, personality, atau hal-hal yang sifatnya lebih permukaan, lebih tips and trick gitu-gitu ya. Nah, dia ingin mengajak kita kembali ke karakter ethics. Nah, makanya disebut sebagai restoring characteristic. Itu kalau saya tidak salah ingat seperti itu kisahnya. Nah, nyambung sama bahasannya Jim Collins di kata pengantar ini. Jadi
Dia katakan bahwa oh mungkin inilah sebabnya buku ini sangat terkenal tuh impact aja ya, tapi impact dari impact yang dihasilkan gitu loh. Jadi meta impact ya. Impact dari keberhasilan buku ini menjadi inspirasi jadi bagi banyak orang yang kemudian membuat orang penasaran, lalu kemudian apa sih penyebabnya? Ya karena memang diajarin tuh fundamental. Yang diajarin tuh bukan bikinan manusia, yang diajarin tuh emang hukum alam gitu loh. Nah, orang yang religius akan punya pandangan yang lebih spesifik tentunya, tapi kita pakai bahasa yang umum saja lah gitu ya, bahwa ya hukum-hukum alam memang mau gimana lagi, kayak gravitasi gitu. Ya kan, kalau gravitasi itu kan selama kita ada di bumi, siapapun yang menjatuhkan barang pasti jatuhnya ke bawah gitu, nggak mungkin melayang ke atas. Yang nyatuin presiden, yang nyatuin pemulung sama gitu. Nah, Seven Habits juga berusaha merangkum seperti itu. Bedanya adalah ya hukum-hukum alam yang banyak tadi disintesakan oleh Pak Covey menjadi sesuatu yang menarik, istilahnya si Jim Collins ini, user interface. Jadi dibilang ada ketika dibaca ulang. Jadi Bob Whitman itu CEO-nya Frank Covey sekarang, CEO atau chairman ya gitu ya, minta Jim Collins untuk bikin kata pengantar, dibaca ulang buku ini. Kemudian habis itu dia menemukan paling nggak ada 4 hal yang membuat buku ini itu timeless. Yang pertama, Covey created user interface. Jadi menurut dia keunggulan Seven Habits adalah sekian banyak hukum alam itu dirangkum dalam 7 habits yang simple banget dan ada model yang memudahkan untuk kita mengingat semua itu. Coba kita lihat modelnya, pasti orang sih udah tahu ya, cuman kita kasih highlight aja. Mana ya? Tunggu ya. Oh ini. Nah ini dia. Ini dia the legendary model ya. Jadi sekian banyak hukum alam itu dirangkum dalam model yang sangat simpel sekali. Dia menyamakan Seven Habits ini seperti user interface-nya Macintosh dan Windows. Sampai muncul Macintosh, kemudian dilanjutkan oleh Windows, bukan dilanjutkan ya, kemudian berkembang Windows gitu ya. Orang awam tuh nggak punya akses terhadap teknologi IT. Yang bisa pakai komputer hanya orang-orang yang memang menguasai bidang itu aja. Kita sekarang bisa menikmati komputer dengan mudah karena ya ada orang yang menciptakan user interface. Ya, satu sistem memungkinkan kita untuk pakai dengan mudah, ikonnya gampang, ada mouse dan segala macamnya. Nah, Seven Habits juga begitu. Sekian banyak hukum alam dirangkum dalam 7 yang modelnya simpel sekali tadi. Yang kedua, yang pengen diajari itu timeless principles, bukan teknik. Kenapa? Karena teknik bisa berubah seiring waktu. Ya, bagaimana kita melayani pelanggan di zaman sebelum digital dengan setelah digital itu beda tekniknya, tapi prinsipnya sama. Pelanggan itu nggak suka dijualin, senangnya dia dibantu memenuhi kebutuhannya. That's the principles dalam penjualan gitu. Nah, Seven juga begitu, yang diajarin timeless principle. Yang kedua, fokusnya bangun karakter, ya kan? Bangun karakter tuh sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Nah, secepat apapun manusia pengen tumbuh berkembang sekarang, kenyataannya kita ujung-ujungnya balik-baliknya itu pasti pengen nyari sesuatu yang sustain, dan sesuatu yang sustain pasti bicara soal karakter. Orang yang karakternya baik kadang-kadang bisnisnya naik, kadang-kadang turun, tapi kalau dia turun insya Allah dia naik lagi gitu. Salah satu favorit saya contoh di Indonesia adalah Agim. Bolehlah ya, beliau ya pada satu masa ya kemudian naik, kemudian sempat jatuh karena hal yang nggak salah juga gitu ya, tapi kemudian tapi karena karakternya sangat kuat sehingga ketika turun pun ya pelan-pelan naik lagi, dan sekarang menurut saya beliau jauh lebih strong daripada sebelumnya secara manfaat bagi banyak orang. Nah yang ketiga, poin nomor 3 tadi yang soal bangun karakter itu, Covey wrote primarily about building character, not about achieving success. Jadi fokusnya bangun karakter, bukan suksesnya aja. Kenapa? Karena kata sukses itu, nanti ada video khusus lah ya, karena kata sukses itu punya makna yang sangat luas sehingga cenderung orang pahami sebagai sesuatu yang sifatnya sangat materialistis. Nah,
Padahal yang sifatnya materialistis tadi belum tentu didasari oleh karakter yang kuat, sehingga kita melihat banyak kasus goncangan ekonomi dunia misalnya dipicu oleh beberapa organisasi besar yang bermasalah, yang kita tentu yakin di organisasi itu isinya pasti bukan orang-orang bodoh, pasti orang-orang yang sangat pandai, cuman mungkin berkarakter kurang oke. Nah, yang terakhir adalah nomor 4 ya. Covey itu, Jim Collins punya konsep namanya level 5 leadership, pemimpin level 5, pemimpin transformasional yang bisa membantu organisasi menjadi great. Ciri-cirinya adalah orang ini tuh, salah satu cirinya ya, humble sekali. Jadi justru dia tidak ingin menonjolkan dirinya, tapi membangun orang-orang supaya bisa menggerakkan, membesarkan organisasinya. Nah, Pak Covey seperti itu, terbukti dari Franklin Covey itu ya. 2012 Pak Covey meninggal, sampai sekarang perusahaannya tidak jatuh, tapi malah makin berkembang. Orang sekarang sudah nyari 7 Habits-nya, bukan nyari Stephen Covey atau Sean Covey-nya. Ada di 145 negara kalau nggak salah Frank Covey itu, dan ini kalau dinamis ya, ini pelatihan yang ini kebercandaannya, nggak usah dijual karena orang pasti nyari gitu. Jadi sesuatu yang orang nyari karena dia timeless. Nah, ini sih sebenarnya mungkin keunikan buku ini yang membuat ini layak kayaknya untuk kita bedah. Setidaknya mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya, karena dengan bikin video begini saya jadi baca lagi. Tapi nggak buru-buru ya, pelan-pelan aja sambil nanti kita seling sama ngobrol-ngobrol. Saya cuma pengen kasih tahu bahwa dan ngajak yuk baca buku ini, sangat layak untuk diinvestasikan waktu pikiran kita baca. Karena banyak sekali hal yang ya bisa kita dalami tentang kehidupan ada di sini. Saya kebetulan mau singgung sedikit tentang buku lain yang sedang saya baca, yang saya bahas video kemarin tentang filosofi teras atau stoicism. Salah satu filosofi yang diajarkan di stoicism adalah dikotomi kendali, yaitu misahin antara mana yang bisa kita kendalikan secara langsung dan mana yang tidak bisa kita kendalikan secara langsung. Saya langsung keingetan satu konsep yang ada di sini, namanya lingkaran pengaruh, lingkaran kepedulian. Modelnya simpel banget. Jadi ya saya sih memahami bahwa ada kaitannya ya, karena saya sangat yakin bahkan Pak Covey pasti membaca stoicism ya, dan mungkin risetnya juga terinspirasi dari sana, dan kemudian beliau membuat tadi user interface-nya dalam bentuk 2 lingkaran yang simpel sekali, tapi itu bahasan yang luar biasa. Kita ngerti itu aja dan praktekin itu aja, itu insya Allah hidup kita akan jauh lebih bermakna, lebih bermanfaat gitu. Begitu, sampai sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.